warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widianingsih, NIM 0436894009, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas administrasi perkantoran terkait laporan dampak efisiensi pada sektor pendidikan. Adapun latar belakang kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran negara demi pembangunan yang lebih efektif. Namun, seperti kebijakan ekonomi lainnya, langkah ini memiliki dampak yang signifikan, terutama di sektor pendidikan. Efisiensi yang dilakukan dengan pemotongan anggaran di beberapa sektor memunculkan pro dan kontra, terutama bagi masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung. Adapun tujuan pembuatan laporan ini ialah untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Dampak pada sektor pendidikan. Salah satu dampak utama dari kebijakan efisiensi ini adalah berkurangnya anggaran untuk sektor pendidikan, seperti beberapa program beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta tunjangan bagi tenaga pendidik yang mungkin mengalami pengurangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, terutama bagi sekolah-sekolah yang terpencil yang masih membutuhkan banyak dukungan. Efisiensi anggaran yang juga memengaruhi kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik honor yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Jika alokasi dana untuk pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, akan dikhawatirkan muncul ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Di sisi lain, efisiensi juga dapat membawa dampak positif jika dana yang tersedia dialokasikan dengan lebih baik. Misalnya, jika anggaran yang sebelumnya kurang efektif bisa dialihkan untuk program yang lebih produktif, seperti peningkatan pelatihan guru atau penyediaan fasilitas berbasis teknologi, maka kebijakan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan adanya efisiensi sebesar 23,95% atau senilai 8,03 triliun dari anggaran belanja awal sebesar 33,5 triliun. Dalam anggaran tahun 2025, anggaran untuk Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Agama sebagai 3 sektor yang menjadi leading dalam sektor pendidikan belum mencapai 20% atau sekitar 724 triliun. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan. Evaluasi tersebut tidak hanya mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam jangka pendek, tetapi juga menilai konsekuensi jangka panjang yang ditimbulkan, yang dapat berpotensi mempengaruhi keberlanjutan sektor pendidikan dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam proses evaluasi tersebut, keterlibatan seluruh aktor kebijakan publik seperti para pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, media sangatlah penting. Keterlibatan para aktor ini dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pengelolaan sumber daya yang efisien dengan tetap menjaga kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.